Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Mona di sini dalam pelajaran IPA di kelas 6 SD. Materi kita hari ini adalah tentang penyerbukan pada tumbuhan bunga. Apa sih yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan disebut juga dengan polinasi, merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Pada tumbuhan generatif mempunyai dua alat perkembangbiakan berupa putik betina dan benang sari jantan. Penyerbukan yang berhasil, proses selanjutnya diikuti dengan tumbuhnya bulu serbuk yang memasuki saluran putik menuju bakal biji. Dan di bakal biji inilah proses pembuahan terjadi. Perhatikan gambar ya anak-anak. Sekarang kita akan melihat jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan dibagi menjadi dua, yaitu penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dan penyerbukan berdasarkan perantara. Yang akan kita bahas pertama adalah penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari ini ada 4 jenis. 4 jenis penyerbukan berdasarkan serbuk sari adalah yang pertama penyerbukan sendiri atau autogami, yang kedua penyerbukan tetangga gelitogami, yang ketiga penyerbukan silang allogami atau xenogami, yang keempat penyerbukan basar atau hidrogami. Sekarang kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang akan menjadi pembahasan pertama adalah penyerbukan sendiri autogami. Penyerbukan sendiri atau autogami terjadi ketika serbuk sari dipindahkan dari kepala putik bunga yang sama atau di dalam bunga itu sendiri. Perhatikan di gambar ya anak-anak. Ini adalah contoh penyerbukan sendiri. Ciri-ciri dari penyerbukan ini adalah bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga saja. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri yaitu mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, dan bunga telang. Masih banyak lagi yang lain. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga, gitogami. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang bisa terjadi apabila serbuk sari yang jatuh atau menempel pada putik berasal dari bunga lain, tetapi dalam satu tumbuhan itu juga masih dalam satu ekosistem. Penyerbukan tetangga terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga yaitu jagung, padi, kelapa sawit, mawar merah, mawar putih, dan kelapa. Berikutnya adalah yang ketiga, penyerbukan silang atau allogami. Penyerbukan silang yang terjadi saat serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari tumbuhan lain. Tetapi pada penyerbukan silang, tumbuhan lain ini masih dalam satu jenis yang sama. Melalui penyerbukan silang ini dapat menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Umumnya semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang khususnya dengan bantuan manusia. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang. Yang pertama melinjo, yang kedua kemboja, yang ketiga pinus, yang keempat mawar. Selain ini masih banyak lagi yang lainnya. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hidrogami. Penyerbukan bastar hidrogami yaitu penyerbukan yang berasal dari tumbuhan jenis lain, masih dalam satu jenis tapi memiliki sifat yang berbeda. Dalam penyerbukan bastar ini, serbuk sari jatuh ke kepala putik lain yang berbeda varietas. Penyerbukan bastar ini umumnya akan didapat menghasilkan varietas maupun spesies baru. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan bastar. Yang pertama itu adalah mawar merah dengan mawar putih, yang kedua lili kuning dengan lili merah muda, dan yang keempat jambu merah dengan jambu putih.
Nah, anak-anak, setelah kita membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, sekarang kita akan bahas penyerbukan berdasarkan perantaranya. Apa-apa sajakah yang membantu proses penyerbukan pada tumbuhan? Yang pertama adalah penyerbukan oleh hewan, yang kedua penyerbukan dengan air, yang ketiga penyerbukan oleh angin, yang keempat penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan oleh angin anemopili. Penyerbukan bunga dibantu oleh angin biasanya memiliki bentuk bunga yang kurang menarik. Selain itu, bunga memiliki serbuk sari dengan jumlah banyak dan ringan. Berat serbuk sari yang ringan, angin dapat secara mudah menerbangkan serbuk sari terbang ke kepala putik sehingga dapat terjadi penyerbukan. Ciri-ciri penyerbukan oleh angin. Bunga tidak berwarna, tidak mempunyai kelenjar madu, jumlah serbuk sari banyak, serbuk sari memiliki berat yang sangat ringan. Kepala sari besar, tangkai sari panjang, bentuk putihnya terentang keluar, panjang dan berbulu. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan oleh angin. Yang pertama kelapa, 2 rumput, 3 jagung, 4 padi, dan 5 kelapa sawit. Berikutnya adalah penyerbukan oleh hewan atau zoobiofili. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena bantuan hewan seperti kupu-kupu, lebah, kelelawar, siput, burung, atau serangga lainnya. Penyerbukan dengan bantuan hewan umumnya terjadi pada tumbuhan dengan bunga yang menarik, dan penyerbukan dengan bantuan hewan termasuk jenis penyerbukan yang paling banyak terjadi. Ciri-ciri penyerbukan oleh hewan. Yang pertama, berwarna sebagai daya tarik, berbau harum, mempunyai kelenjar madu atau nektar, serbuk sarinya berlendir sehingga dapat melekat di tubuh hewan, kemudian putik tersembunyi dan berlendir. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan adalah 1. Mawar, 2. Melati, 3. Kenanga, 4. Kembang sepatu. Berikutnya kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada bunga tumbuhan karena air yang membuat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Misalnya pada tumbuhan teratai. Penyerbukan dapat terjadi karena bunga tumbuhan terendam air. Hal ini membuat serbuk sari rontok dan mendekati kepala putik. Tidak ada ciri khusus pada bunga yang melakukan penyerbukan jenis ini. Contoh tumbuhan yang penyerbukan dibantu oleh air. Yang pertama itu ganggang, yang kedua hidrilla. Yang terakhir adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan ini terjadi karena ada campur tangan manusia. Terdapat beberapa tumbuhan yang tidak memungkinkan terjadi proses penyerbukan jika tidak diberi bantuan oleh manusia. Ciri-ciri tumbuhannya adalah memiliki serbuk sari dan kepala putih yang tidak dalam dan tunggal, serta serbuk sarinya sulit rontok. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Yang pertama itu salak, yang kedua vanili, yang ketiga semangka, yang keempat buah naga. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Anak-anak, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, and share. Oke anak-anak, selamat pagi dan bye-bye.